Ternyata orang Iran ini ada yang sampai menjadi seorang pendeta, teman-teman, karena ia mengalami Tuhan dan dia merasakan bahwa dia hidup dalam lindungan Tuhan, dan akhirnya dia berjanji kepada Tuhan atau dia bernazar kepada Tuhan dengan sebuah perkataan, "Jika kau membebaskan saya akan melayani engkau." Dan akhirnya orang Iran ini memutuskan untuk menjadi pendeta. Luar biasa. Ngeri. Inilah deretan 9 ulama yang murtad. Nomor 7, tidak ada yang menyangka. Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membukakan tentang sebuah fakta yang sangat menarik, di mana di Arab ternyata banyak sekali orang-orang yang telah murtad. Alasannya beragam, teman-teman. Tapi paling banyak dari orang-orang ini, mereka murtad dengan alasan karena agama mereka tidak menunjukkan bahwa agama mereka adalah agama yang rahmatan lil alamin. Fakta ini akan disaksikan langsung oleh seorang Arab asli yang akan kita saksikan di akhir video ini, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan setiap fakta-fakta yang akan dibukakan oleh seorang Arab asli yang sudah meninggalkan agama Islam ini, kita akan membukakan dua berita yang sangat-sangat menghebohkan, teman-teman, di mana dua berita ini menunjukkan bahwa murtad di Arab itu sudah menjadi sebuah fenomena. Dan yang kedua, orang-orang yang murtad ini ternyata dari kalangan-kalangan terpelajar, dari kalangan cendekiawan muslim yang berpikir, yang sadar bahwa di ajaran agama mereka itu tidak terdapat kebenaran sama sekali, teman-teman. Dan akhirnya mereka putuskan untuk murtad. Bagaimana berita selengkapnya? Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Ini berita yang pertama, teman-teman. Fenomena maraknya orang Arab Kristen di Eropa. Apa sebabnya? Lihat ya. Ini orang Arab, bukan orang Jawa ya guys ya. Oke, lanjut. Jakarta, majalah spektrum.com. Maraknya pengungsi atau pencari suaka di Timur Tengah yang murtad atau pindah dari agama Islam ke Kristen menjadi sorotan publik. Tak pernah ada yang benar-benar tahu apakah salah satunya yang melatar belakangi keputusan mereka untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen. Namun yang pasti jumlah mereka kian meningkat. Maksudnya jumlah orang Arab yang meninggalkan agama Islam kian meningkat, teman-teman. Ada yang berasumsi murtadnya para pengungsi atau pencari suaka dari Timur Tengah tersebut karena jiwa mereka terancam apabila tinggal di negaranya dengan menjadi murtad. Ya, benar sekali. Ketika mereka ketahuan murtad oleh orang-orang Islam, bahkan orang-orang Arab, darah mereka kan halal katanya, teman-teman. Bahkan Abdul Somad berkata, penggal mereka yang murtad darahnya halal. Somad bahkan mengimani hal itu, teman-teman. Dan inilah alasan mengapa orang-orang di Timur Tengah pergi ke Spanyol atau ke Eropa atau ke negara-negara yang bukan Arab untuk meninggalkan agama yang tidak masuk akal ini, teman-teman. Dan mereka tidak berani kembali ke sana dengan alasan karena nyawa mereka terancam, karena agama Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yaitu ajaran yang menghalalkan membunuh orang yang sudah pindah agama. Itulah rahmatan lil alamin, teman-teman. Kita lanjut. Ada pula yang berpendapat bahwa para pengungsi memilih murtad agar diterima di negara penampung mereka yang berpenduduk mayoritas Kristen. Ini juga bisa jadi seperti itu, teman-teman. Seperti dikutip dari BBC yang mencontohkan salah satu gereja di Belanda, separuh jemaatnya berasal dari penampung pengungsi sekitar yang sebelumnya adalah Muslim. Pastor gereja tersebut mengaku membaptis lebih dari 25 negara Iran setiap tahunnya. Teman-teman bisa melihat fakta ini. Pastor ini mengaku bahwa
Selama 1 tahun terakhir ia membaptis 25 orang Iran setiap tahunnya, teman-teman. Kalau orang Iran tinggal di Belanda sudah 10 tahun, berarti ada sekitar 250 orang Iran yang telah murtad dan meninggalkan agama Islam. Ini cuma hitung-hitungan simpel saja ya teman-teman. Ini kan menurut pengakuan Pak Pendeta ini. Nggak tahu di gereja yang lain, mungkin saja ada orang-orang yang sudah murtad juga di negara Belanda ini teman-teman. Berikutnya, di negara asal mereka berpindah agama dari Islam ke Kristen bisa berubah hukuman mati. Nah ini ya, seperti saya katakan tadi teman-teman, mereka kalau kembali ke negara asal mereka pasti mereka dihukum mati karena mereka sudah meninggalkan agama yang rahmatan lil alamin itu. Bahkan sejumlah gereja Eropa melakukan pembaptisan massal. Iya teman-teman, pembaptisan massal karena banyaknya pengungsi yang memilih masuk Kristen. Ternyata orang-orang Arab, orang-orang di Timur Tengah lebih memilih agama Kristen, lebih memilih memeluk agama Kristen karena mereka takut. Karena mereka sudah menemukan kebenaran yang sejati yang ada di dalam Yesus Kristus tentunya teman-teman. Tidak ada angka pasti, tapi seperti dikutip dari The Guardian, ada gereja di Berlin yang tadinya hanya memiliki 150 jemaat, dalam 2 tahun jumlahnya meroket menjadi 700. Dalam laporan The Guardian juga disebutkan bahwa sebuah gereja Katolik di Australia sempat menerima pendaftaran dari 300 orang yang ingin dibaptis pada tahun 2016. Pihak gereja memperkirakan 70% di antaranya adalah pengungsi. Kemudian Katedral Anglikan di Liverpool, Inggris bisa menyelenggarakan misa dengan dihadiri 100 hingga 140 orang yang hampir seluruhnya adalah pengungsi Iran, Afghanistan, dan wilayah lain di Asia Tengah. Bisa dilihat kan teman-teman bahwa banyak sekali orang-orang dari Timur Tengah pergi ke Spanyol, meninggalkan agama Islam karena mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Salah satu pengungsi Irak sempat mengaku kepada media Jerman bahwa ia merasa sangat senang setelah memeluk agama Kristen. Nah, jadi saya bersyukur teman-teman, media berani mengungkapkan fakta-fakta yang seperti ini. Saya yakin yang mempunyai media ini bukan kadrun teman-teman. Kalau kadrun ya nggak mungkin kadrun mau mengungkapkan bahwa banyak sekali orang Islam yang sudah murtad dan meninggalkan agama Islam yang rahmatan lil alamin itu ya. Pihak gereja juga terbilang terbuka dan menerima mereka meski cukup kerepotan karena harus mengajari begitu banyak jemaah baru tentang agama Kristen. Ada beberapa pengungsi yang kemudian membeli Kristen karena selama perjalanan dari negara asal yang sangat menakutkan, banyak bantuan ditawarkan oleh sejumlah organisasi Kristen. Ini membuat mereka ingin belajar tentang agama tersebut. Dan ternyata alasan berikutnya mengapa orang-orang yang dari Timur Tengah ini murtad teman-teman, karena ya negara asal mereka itu sangat menakutkan. Karena kita tahu orang-orang di Timur Tengah sampai hari ini masih banyak yang radikal terhadap agama teman-teman. Setiap hari sangat menantang dan indah. Menantang karena saya tidak tahu apakah mereka akan mendeportasi saya. Indah karena saya ada dalam lindungan Tuhan. Saya berjanji kepadanya, jika kau membebaskan saya akan melayani engkau, ujar seorang pengungsi Iran kini menjadi pendeta. Wow, ternyata orang Iran ini ada yang sampai menjadi seorang pendeta teman-teman, karena ia mengalami Tuhan dan dia merasakan bahwa dia hidup dalam lindungan Tuhan. Dan akhirnya dia berjanji kepada Tuhan atau dia bernazar kepada Tuhan dengan sebuah perkataan, jika kau membebaskan saya akan melayani engkau.
Dan akhirnya orang Iran ini memutuskan untuk menjadi pendeta. Luar biasa. Namun ada juga yang curiga motif mereka sebenarnya bukan perkara iman, melainkan kemudahan mendapatkan status pengungsi. Ini juga yang diungkapkan oleh pastor yang ditemui di BBC. Ia mengaku tak jarang menemui orang-orang yang ingin dibaptis agar tidak diusir dari Belanda. Jika seseorang masuk ke gereja dan sejak pada hari pertama bertanya, "Kapan saya akan dibaptis?" maka saya cukup tahu, ia memiliki permintaan untuk diberi status pengungsi dan ia ingin dibaptis. Jadi saya akan berkata padanya, "Pembaptisan tidak akan membantu," kata pastor tersebut. Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses status para pencari suaka juga berusaha memastikan apa motif mereka. Awalnya sebagian besar pertanyaan kami fokus pada pengetahuan praktis tentang Alkitab. Kini kami lebih fokus pada proses yang akan dilalui dan pengalaman personal mereka, katanya. Berikutnya teman-teman, orang-orang yang murtad ini adalah orang-orang ternama, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan muslim. Tapi akhirnya mereka menjadi seorang ateis karena agama mereka sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Dan bisa jadi agama mereka sudah terbukti tidak rahmatan lil alamin. Mari kita dengarkan dan lihat ke-9 orang yang telah menjadi ateis, padahal mereka adalah orang-orang berpendidikan. Ngeri, inilah deretan 9 ulama yang murtad. Nomor 7, tidak ada yang menyangka. Jadi lihat teman-teman, 9 ulama, bukan hanya 1, 2, atau 3, tetapi 9. Bahkan yang ke-7 katanya ini tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Mari kita lihat teman-teman. Berikut profil ulama murtad yang dilansir dari akun YouTube milik Kiai Haji Idrus Ramli. Yang pertama teman-teman, Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi. Ia termasuk ulama Wahabi. Saat masih Islam, bantahan-bantahan kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat kasar. Tingkat keilmuannya setingkat dengan mufti Wahabi terdahulu, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Setelah keluar dari Islam, ia menjadi ateis sekaligus menjadi tokoh besarnya, dan akhir hidupnya ia wafat dalam keadaan ateis. Yang kedua, Syekh Musa Sir Antonio. Awalnya ia adalah non-muslim dan masuk Islam pada tahun 2022. Setelah ia masuk Islam, ia menjadi pendakwa ISIS yang akhirnya keluar dari Islam dan menjadi ateis. Yang ketiga, Syekh Wail Al-Qasim. Ia adalah seorang pendakwa Wahabi. Setelah murtad dan menjadi ateis, ia menjadi penasihat jaringan liberal Saudi Arabia. Sebuah karya yang diciptakannya adalah syair-syair berisi ketidakpercayaan kepada agama. Tidak tanggung-tanggung, syair penciptaannya berjumlah 1000 bait. Namun seakan lempar batu sembunyi tangan, ia tidak mengaku bahwa itu karangannya. Yang keempat, Ahmad Harkan. Ia adalah seorang mahasiswa di Mesir, mantan penganut Wahabi. Saat menjalani studinya, ia berguru kepada ulama-ulama Wahabi di Mesir seperti Yasir Burhami, dan akhirnya ia menjadi ateis yang keras dalam menyerang Islam. Yang kelima, Syekh Mansur. Awalnya ia menganut paham Wahabi yang radikal hingga sempat merasakan terjeruji besi. Setelah murtad, ia aktif menyerukan liberal dan sekuler. Yang keenam, Kholaf Abu Kholaf. Ia adalah seorang imam dan khotib berpaham Wahabi di Yordania. Setelah murtad, ia menjadi ateis dan aktif membela kaum gay. Yang ketujuh, Ustazah Saud Asi Syamari.
Ia berpaham Wahabi yang juga alumni ilmu Al-Quran, studi barat, dan mustalah hadis. Sangat disayangkan karena sebelumnya sempat bercadar, namun setelah menjadi ateis ia melepas semua atribut muslimahnya dan penampilannya kini terbuka. Hingga akhirnya ia menjadi pemimpin jaringan wanita liberal di Arab Saudi. Yang ke-8, Ustazah Maryam Al-Utaibi. Ia berpaham Wahabi yang juga alumni Fakultas Akidah dan Ushuluddin dari Kuwait. Sama seperti contoh sebelumnya, ketika murtad dan masuk agama Kristen, ia meninggalkan penampilannya yang bercadar dan akhirnya berpenampilan terbuka. Yang ke-9, Syekh Adil Asy Syamsi. Ia adalah ulama berpaham Wahabi dari Uni Emirat Arab. Ia populer di media sosial dengan nama Abu Abdirrahman Al-Hambali, yang kemudian murtad menjadi tokoh ateis yang aktif menyebarkan pemahamannya saat ini. Jika dilihat dari kacamata umum, hal ini sungguh tidak akan pernah terbayangkan. Nah, kita sudah menyimak bersama-sama teman-teman. Ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah murtad dan meninggalkan agama Islam. Bahkan orang-orang terpelajar, orang-orang berpendidikan tinggi, bahkan bergelar doktor, syekh, bahkan ustazah dan ustadz meninggalkan agama Islam karena mereka tidak menemukan kebenaran di dalamnya. Dan pada kesempatan ini juga kita akan menyimak bersama-sama para apologet Kristen, di mana mereka akan mengungkapkan bahwa benar, sampai hari ini pun banyak sekali orang-orang yang meninggalkan agama Islam, banyak sekali orang-orang berpendidikan meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, yang dianggap sebagai ajaran penyempurna, kitab penyempurna, serta nabi penyempurna ini. Mari kita simak secara bersama-sama video berikut ini. Jangan terlalu tegang teman-teman, kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai
agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seorang Arab ya, dia ahli juga ya bahasa ya, karena orang Arab ya, jadi dia ahli juga bahasa Arab ya. Dia mengatakan bahwa selama di Islam memang dia tidak lagi mempercaya Tuhannya, karena Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dia meninggalkan Islam dan dia menjadi ateis ya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu cuplikannya murtad ini, karena ada beberapa yang murtad ya, khususnya dari daerah sono, dari daerah dari Arab itu ya. Oke, sebentar ya, mana dia videonya nih. Nah, makanya karena banyak yang murtad ini, akhirnya banyak Al-Quran dibuang di sampah ya. Sudah beberapa kali kita sampaikan ini ya. Ya, sudah beberapa kali kita sampaikan, tapi akan kita terus sampaikan. Karena apa? Karena memang ini sangat sangat fenomenal sekali ya. Oke, sebentar videonya ya. Kita lihat videonya. Cuplikannya ya. Oke, mana dia ya? Salah putar ya, sebentar pakai. Yes, Ini nanti aja Pak Leader. videonya. Oke, ya. Kita lihat cuplikannya ya. Don't let anybody kid you or fool you into thinking Islam is the religion of peace. Religion of peace. All right, let's get on with it. 3 reasons why for some time now, I am no longer part of this tyrannical belief system. You be your own judge, you make your own judgments, it's up to you. All right, so I have some notes here, so I'm gonna read a little bit off of them. So reason number 1, and by the way, I highly suggest you stay until reason number 3, because I've got a painful story to tell you, okay? Personal story, all right? So anyway, number 1, intolerance of others. And it's really hilarious to me when Muslims try to make it look like that Islam is the religion of tolerance, it is the religion of peace. Prophet Muhammad lived alongside Christians and Jews, which by the way he taxed them. All right, anyway, that's hilarious to me. That's hilarious, because for every one seemingly tolerant thing Uncle Mo did, him and his boys have done 10 intolerant things. Ya, itu cuplikannya. Dan masih ada 2 lagi murtadin ya, yang murtad ya, yang meninggalkan ajaran sesat ini. Banyak orang yang beralih kepada Tuhan Yesus. Kita saksikan. Mantap nih. Kesaksian ini. Haleluya. Kita dengarkan bersama-sama. Banyak yang bertobat loh. Haleluya. Don't let anybody kid you or fool you into thinking Islam is the religion of peace.
religion of peace. Agama damai. All right, let's get on with it. 3 reasons why For some time now, I am no longer part of this tyrannical belief system. You be your own judge, you make your own judgments, it's up to you. All right, so I have some notes here, so I'm gonna read a little bit off of them. So reason number 1, and by the way, I highly suggest you stay until reason number 3, because I've got a painful story to tell you, okay? Personal story, all right? So anyway, number 1, intolerance of others. And it's really hilarious to me when Muslims try to make it look like that Islam is the religion of tolerance, it is the religion of peace, Prophet Muhammad lived alongside Christians and Jews, which by the way he taxed them, all right? Anyway, that's hilarious to me. That's hilarious because for every one seemingly tolerant thing Uncle Mo did, him and his boys have done 10 intolerant things, all right? And a lot of times those seemingly intolerant actions were just for political reasons, all right? So, I'm going to read from the Quran. The Quran is the equivalent of the Bible, the Muslim Bible. Okay, that's the word of God. Uncle Mo went to the cave, he channeled the word of God. So, the verse, I'm going to read it in Arabic and I'll translate it for you and you can go and look it up for yourself. So, it's from surah called Al-Bayyina. Alright, A-L-B-A-Y-A-N-A. Al-Bayyina. Alright, I'm going to read it in Arabic first and I'll give you the translation. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية, which means those who are the non-believers. So kuffar means somebody who's not believing in Allah, not believing in the true one God. So those who are disbelievers, whether they be the people of the book are the Christians and the Jews, or the mushrikeen. The mushrikeen means the polytheistic people who, like Hindus for instance, Buddhists, anybody who let's say believes in several gods, right? So Hindus would be considered the mushrikeen, right? Fi nari jahannam, which means in hell. Khalidina fiha means they're just staying there. Okay, they're pretty much staying there forever. Ulaika hum sharrul bariya means those are the worst of the bunch. You see? Now, there are at least, I just picked one. It's pretty straightforward. Like, it's just as straightforward as it gets. There are at least a minimum 10 to 30 other verses in the Quran that pretty much say the same thing. It says, if you're not a Muslim, straight to hell. You just straight to hell. There's no hope for you. You go straight to hell. If you're a non-believer, if you're a Christian, Ahlul Kitab, or a Jew, or if you're a mushrik, so if you're a Hindu, Zoroastrian, if you worship idols, point being, if you're not a Muslim, you go to Nari Jahannam, straight to hell, right? It's like, it's right there in the Muslim Bible, in the Quran. And then some Muslims will come and say, oh, we're tolerant. And they go to Western countries and they're complaining how their people are being intolerant of them. Guess what? The world is your mirror. The fact of the matter is you're intolerant yourself. So because the world mirrors your internal state, your intolerance reflects in the outer world. Islam's tolerant. All right, number 2. And oh yeah, another thing. So when I first immigrated to Canada, I was grew up in the Middle East. My mother tongue is Arabic.
I had to, whenever I would shake the hands of a Christian, so anybody that's like white Canadian, I would have to wash my hands after, because they're considered dirty people, right? So there is so much intolerance to anything other than Muslim. And that's just facts, straight from the Muslim Bible, straight from the Quran. It's just facts, like you can't argue with that. Like, how are you gonna argue with this verse and 30 other verses just like it? Okay, number 2. It is extremely outdated. Extremely. So I'll give you some things that actually like you're supposed to do if you're in a Muslim country that is actually applying the Sharia law, the law, the Islamic law. So yeah, by the way, if you have sex outside of marriage, or you cheat, let's say, on your husband or your wife or whatever, you are, according to Sharia law, you're supposed to be stoned to death. Stoned to death. So you get a group of people, okay, they get stones, and they just start throwing stones on you until you die. Not so outdated, right? I mean, it makes sense. Come on, it makes sense. Come on, say I'm being too harsh here. In truth, I'm being too harsh. Come on, that's pretty logical. It's pretty logical if somebody's committing adultery, having sex outside of marriage. It's only right that they get stoned to death, right? Come on, it's the spirit of compassion and love here. So, another outdated piece of poo-poo is, what is this? I'm gonna pause this because I can't even read my own scribbles here. Took me like 2 minutes to read my own scribbles. So yeah, if you're a thief, you're caught stealing, your hand should be cut off. Yeah, your hand, they should just cut off your hand. You can see how ridiculous this is? You see how ridiculous this is? That's according to the Sharia law. Like, that's the Islamic law. You know, a lot of Muslim countries don't do that because of how absurd it is, okay? But they should be doing that according to Islamic law. There's a few countries that still do this kind of stuff, the stoning to death and cutting off the hand, but most don't do it because of the absurdity. You know, like, it's like, can you even get on with the modern world doing these kinds of absurd things? You know? I'm giving you what should be done according to the word of God and according to the word of the holy Uncle Mo. So, who, by the way, is most probably also a pedophile because he married Aisha, and I can't recall what age she was, either 6 or 8. He married her when she was that. I think he had sex with her a little bit later. I think maybe when she was 10 or 11, something like that. I'll have to refresh my memory on that. Anyway, that's another thing for a whole different video. So, yeah, so hands should be cut off instead of, like, you know, trying to at least, you know, maybe, I don't know, give him a second chance or tell him why he shouldn't do this or give him educational material. You should just cut off their hands. All right, if you're an apostate, meaning if you're born Muslim into a Muslim society, you're no longer Muslim, aka me and many others nowadays, because of they realize how absurd it is. You're supposed to be killed. Yeah, that's the punishment for you being an apostate. You get killed automatically. Okay, automatically. They're supposed to cut my head off right now. If I was living in a Muslim country that applies the Sharia law, which again, many countries don't do that anymore because of how absurd it is. All right, so it's very outdated, so intolerant, outdated. Number 3, violent in nature. You can already see some of the violent things that we talked about, but there's an inherent violent nature to the belief system known as Islam. And I'm going to tell you a story, stick around, a painful story in a second. I'm just gonna talk about this a little bit. Islam, in its initial stages, spread through the sword. There's no way around it, folks. Okay? There's no way around it. The Muslims formed an army. They united.
They fought the Romans, they fought the Persians, and they just spread Islam through the sword. Now, there's an argument for this. Oh, you know, things were pretty violent at the time. That's the only way you spread. You spread it through the sword. Okay, all right, that's a decent argument, right? Nevertheless, for someone, Uncle Mo, claiming this is the religion of peace, started off pretty peaceful, by the way. I think he abused power when he started to grow, right? He started appealing to the poor. He started appealing to the weak ones. I probably would have joined him in his early stages, honestly. Seemed like a pretty cool gig, especially coming from an Arab society that buried their daughters. If you had, not all of them did, obviously, but some like Umar, for instance, buried his daughter. He buried her because she's a little baby girl. He wants a baby boy. Okay, so I probably would have even joined him at that time. I'm not gonna lie. It seemed like a good gig in the beginning, but as it grew, the power grew. Then they went on the offensive. You see, for someone who claimed this is the religion of peace, to spread it by sword. Some will argue it's his companions that spread it later on. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, right? Nevertheless, there's a lot of verses in the Quran. We don't have enough time for all of this to share with you all the verses, but there is sufficient, large number of verses in the Quran that encourage jihad, encourage Muslims fighting the kuffar, the non-believers. Okay, there's an inherent nature to it. And guess what? Where has been the most amount of wars in the last 50 years? Where has there been the most amount of civil wars? Where has there been the most amount of suffering, violence? Oops, it's mostly been in the Middle East. It's mostly been in Muslim countries. You think that's by coincidence? Oh, no, it's the Americans. It's the Western people. They're bad people. You know, that everybody's blaming them over there, of course. It's the bad people. It's the American. Al-American wal Yahud, the Americans and the Jews. Right? Blame it on them. Everything is on them. Yeah, I mean, look, so my parents, I'm ethnically Syrian, right? You guys, most of you probably know the terrible things that happened in Syria. And so a lot of people will say, well, it's the Americans and the Russians and the foreign interference. Let me tell you something. I grew up in a household where you got beaten up as a regular thing. Okay? These societies are inherently violent. So when you blame it on the external countries only capitalize on an already violent society. There is an inherent violence in not all, of course, but a lot of Muslim societies, and it reflects on their politics, it reflects on their leaders, and it reflects on the wars that happen there. It's simple. It's that simple. Like, I'm to tell you straight up, I grew up fighting kids on the street. I grew up being beaten up by my dad, who himself got beaten up by his dad, and the cycle goes on. There's a lot of violence in there. There is, and it's inherent because of the religion. The religion has an inherent violent base to it. You see, there is a thing called jihad, holy war, and you can wage holy war internally, but it is also highly recommended that you wage it externally. Right? And then they call it the religion of peace. So now the story. I mean, seriously, I can go on for hours here. I don't want to make these videos too long, right? The story here, a close relative of mine, very close, she took off her scarf, hijab, which is mandatory. You're supposed to put it on as a woman. You know why? Because you don't want to seduce the men. Because if the women walk around with their hair flowing, they're going to seduce the men, and the men can't control themselves. She took off her hijab, very close relative of mine, and she got beaten up by her dad. She sent me photos of blood all over her clothes and blood. Guys, she's in her late 20s. She's a grown woman. She's a grown woman. And as soon as she took off her hijab, and she's so brave to do it in a Muslim country, whoa, she got beaten up violently, like blood. I'm talking
blood. Okay? Very, very painful stuff. Very painful stuff. Very tyrannical belief system. All right? So don't come and preach it as the religion of Islam, of peace. That's a joke. That's hilarious. That's so funny. All right. Ya itu ya, Pak King. Silakan. Sebelum kita lihat video keduanya, tanggapannya. Ini ada siapa nih? Franz Anthony. Waduh, Franz Anthony. Wah. Buka lagi kamera. Halo, Franz Anthony. Halo, hantam terus. Terus. Hantam aja itu. Iya. Isidora tidak tahu sejarahmu. Makanya Ada kan kita buka kesaksian. ajar Oke. itu dia. Oke, Pak David King dulu, silakan Pak David King. Ya, baik. Terima kasih Pak Lidara. Ya, memang kita melihat sekarang ini kan banyak orang yang sudah jenuh dengan Islam. Ya, mereka sudah stres dengan ajaran mereka sendiri. Karena ajaran ini kan penuh ancaman. Ya. Tidak Intoleran. melakukan, Tadi ya, disebut intoleran, itu dia orang Arab loh. betul, Dia lahir betul, di Arab, bahasa Arab ibunya ya, bahasa ibunya. Oke, lanjut. betul. Jadi kalau tidak melakukan sholat aja, ancamannya berapa puluh tahun di dalam api neraka. Bayangkan, tidak melakukan sekali sholat. Nah, dalam hidup kita ini berapa kali mereka tidak sholat? Ancaman itu pasti terjadi. Makanya surah Maryam 71 itu benar. Setiap muslim wajib mendatangi neraka. Itu sudah jelas. Karena ajaran ini memang ajaran yang penuh dengan ancaman. Pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, nggak akan bisa. Bahkan di dalam kubur saja, sudah di dalam kubur saja masih ada ancaman kuburan. Yaitu ada mungkar dan nakir itu. Ya kan? Yang datang nanti menginterogasi, kalau salah jawab, digebukin. Bayangkan, sudah mati aja, masih diancam. Bahkan mau masuk surga, ancamannya banyak banget. Oh, ditimbang dulu. Apa timbang pakai timbang perasaan? Timbang digital? Timbang kira-kira? Belum lagi mesti lewat rambut yang dibelah 7. Nggak usah dibelah aja udah mampus kita. Apalagi rambut katanya seperti silet, lebih tajam dari silet. Gimana kamu mau bisa masuk surga? Itu kan mustahil. Jadi penuh ancaman. Kita melihat tidak pakai jilbab dibunuh. Betul nggak? Terjadi di Iran itu. Terbuka kok. Rahasia umum sudah kelihatan. Gara-gara jilbabnya miring sedikit, rambutnya kelihatan, digebukin sampai mati. Semua penuh ancaman. Bahkan wanita itu sebenarnya harus di rumah saja. Tidak boleh ngapa-ngapain. Kalau mau ikut ajaran mereka benar-benar, wanita itu tidak bisa berkarya. Tidak bisa melakukan ini dan itu kecuali hanya jadi ibu rumah tangga di rumah tok. Nah, bagaimana itu? Jadi jelas, agama ini penuh ancaman. Nah, kalau penuh ancaman ini apa kita percaya ini dari Tuhan? Ya tentu tidak. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sama dengan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada para malaikat. Demikian juga dengan kita semua. Ya, pilihan ada di tangan kita. Tuhan sudah kasih hukum-hukumnya. Kamu mau langgar hukum-hukumnya, kamu akan terima resikonya. Kamu setia terhadap hukum-hukumnya, kamu akan terima berkat. Semua Tuhan kasih pilihan tangan kita kok. So Iran Tinggal has kita yang mau putuskan. Betul nggak? Kita mau putuskan, kita putuskan sendiri. Jadi banyak saya bilang di Eropa, khususnya juga di Timur Tengah, sudah banyak yang jadi agnostik. Mereka sudah tidak melakukan ibadah lagi,
Mereka tidak melakukan ritual-ritual keagamannya lagi. Mereka sudah menjadi orang yang tidak percaya. Ya, kita pernah ke Dubai, Pak Lidara, kan kita melihat bagaimana Dubai sebuah kota yang negara yang begitu maju sekali ya. Bagaimana kita lihat di sana, masjidnya di sana jauh-jauh sekali, tidak berdekatan seperti di Indonesia. Bahkan suaranya azan itu kecil sekali terdengar. Ya, di bandara pun kalau ada kecil sekali. Tidak seperti di Indonesia yang memekakkan telinga. Jadi orang Arab saja bisa begitu cerdas ya. Kenapa orang Indonesia ini kok lebih Arab dari orang Arab? Ya, bayangkan masjid itu bertebaran di mana-mana dan itu toa menyerang kita satu hari itu 5 kali. Iya. Di Gede Dubai suara. di Dubai Uni Emirat Arab nyari masjid susah. Iya, Nggak ada. jauh sekali. Susah Pak Lidara waktu kita pergi lihat kan. Bahkan kita melihat kota itu begitu maju sekali ya. Bagaimana kita melihat banyak foto-foto bertebaran di jalan yang tanpa pakaian, hanya pakai pakaian dalam, bisa dihubungi. Mau apa terserah, ada nomor handphonenya di situ. Itu Ya, panggilan, seperti itu panggilan. panggilan. Iya. Kan ada itu. Kita nggak karang bebas, saudara. Anda pergi aja di Dubai, Anda melihat sendiri bagaimana 96% Muslim. Tetapi kota itu begitu bebas. Di Indonesia, saudara, bangun gereja aja susah untuk mengajak orang berakhlak baik, menjadikan orang berkarakter baik, menjadi warga negara yang baik. Dilarang. Bayangkan. Ya. Orang lagi beribadah, masuk ke dalam suruh berhenti untuk beribadah. Coba. Tidak mengganggu dia. Malah dia yang jadi setan mengganggu orang. Di sini lebih banyak bangun diskotik, mungkin lebih banyak yang diizinkan daripada gereja. Ada apa dengan kekristenan sampai mereka begitu ketakutan sekali sama kekristenan? Ya ini fakta loh. Bahkan di Cilegon katanya itu, satu RT bisa punya 6 diskotik. Gereja gak boleh dibangun. Ya, ini fakta loh. Ini negeri kita loh, yang berasaskan Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi beragama di sini sulit, saudara. Ya, sulit. Dipersulit oleh mereka-mereka ini. Saya nggak ngerti. Sampai mereka melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita. Ya, izin gereja dipersulit. Orang ibadah dilarang. Ya, latihan sekolah minggu saja nyanyi-nyanyi di rumah pribadi dilarang. Sampai bikin surat pernyataan tidak boleh lagi diulangi. Padahal itu rumah dia sendiri. Bayangkan saudara. Ini semua ada di YouTube, Anda bisa cari saja. Bisa cari tuh video-videonya. Jadi memang terbalik di Indonesia ini. Ini fakta loh. Yang saya ngomong ini fakta. Bukan karang-karang. Anda bisa cari aja di video itu. Di YouTube itu. Begitu banyak. Tinggal ketik aja. Iya banyak saya nonton Pak. Fakta memang. Banyak kan? Ah, itu fakta. Jadi ya saya melihat agama ini akan roboh. Akan runtuh seperti tsunami yang melanda Aceh. Jadi akan tergerus habis. Kalau mereka tidak berubah karakter mereka, sifat mereka, kekejaman mereka akan habis oleh zaman ini. Begitu dari saya, Pak Lidara. Sudah hadir Bapak Jenderal Ikim. Shalom. Iya, shalom. Jangan Iya, lama-lama, silakan. bahaya. Pak Heri Jenderal Ikim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tes dulu. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Oke ya, cocok ya. Mantap. Baik ya. Mantap. Cocok. Badai murtad kalau di Kristen itu kan tidak perlu kita gembar-gemborkan ya. Tentu ada, maksud saya gini. Kalau di sana Pak,
mensyahadatkan aja settingan itu dengan tanpa malu ya. Bisa 100 kali. Ya. Contohnya kemarin sama siapa, sama Esra Soru ya. Ya. Orang sudah Islam disyahadatkan lagi untuk menutup malu. Memalukan sekali itu. Ya, memalukan sekali. Memang kemarin itu bukan membagongkan. Ya. Kemarin bukan debat tapi interogasi, tetapi seperti firman Tuhan kita bahwa itu kesempatan bagimu untuk menjadi saksi, jadi kesaksian. Nah, maka dari itu seperti Pendeta Budi Asali mengatakan, kalau saya Islam, saya murtad. Itu betul sekali. Karena semua yang dikupas Doditan, kalau Anda mikir pakai otak dan pakai berpikir analitis, pasti Anda tidak memilih imannya Doditan. Harusnya. Cuma masalahnya kan mereka tidak mau analitis, Pak, hafalan gitu. Tahu itu si Umar itu hilang digantikan sama ibu berjilbab, digantikan perempuan, Pak. Kalau ganti laki-laki ya si gentleman. Ganti perempuan, Pak. Umar Bakri. Ya. Umar Bakri. Ya. Udah gitu dia ngoceh. Iya. Udah gitu dia ngoceh. Dia ngoceh loh, merayakan kemenangan debat. Jadi memang nggak tahu malu, Pak. Tapi saya yakin kok masih banyak umat Islam yang apa ya, cerdas itu ada. Hanya belum berani ngambil keputusan. Mereka udah tahu kok. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang murtadin itu banyak sekali. Hanya seperti Guru Gembul bilang ya, sebetulnya murtadin itu banyak sekali di Eropa terutama. Cuma kan kalian ini ditipu sama ustadz-ustadznya, dinina-bubukkan supaya aman-aman saja, padahal enggak begitu banyak. Tetapi yang kalian tahu adalah Islam adalah percepatan pertumbuhan tercepat. Iyalah, boleh kawin 4 supaya tetap 4, carikan 1, kawin lagi. Dan kebanyakan hasil poligami itu rusak-rusakan anak. Dan luar biasa, saudara-saudara, terutama yang perempuan-perempuan, mikirlah kalau kau mau kawin dan sejenisnya. Ini salah satu contoh, Pak. Ya, jadi ini yang pakai baju putih itu istri kedua, yang pakai jilbab istri pertama. Tiba-tiba suaminya hanya kirim WA, ngasih tahu, bukan minta izin, ngasih tahu mau kawin lagi gitu, Pak. Nangis dua-duanya. Oke. Nangis dua-duanya. Kenapa mesti nangis? Iya. Itu ajarannya. Tapi sisi lain itu kan ajaran kita menangis. Ingat ya, ustadz-ustadzmu mengatakan, bahkan bahasa lama, ini kabar baik untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak mau dipoligami di dunia, di surga pasti dipoligami. Ya, betul. Ada videonya. Maka dari itu, Pak, Bu, tujuan kita percaya Tuhan, Nabi, dan kitab suci, tujuan akhirnya kemana? Ke surga. Nah, menurut saya, engkau tidak perlu berdoa. Mikir aja udah cukup, betul nggak Pak David, Pak Lida? Betul. Mikir aja udah cukup. Logis nggak? Tetapi kalau di sana aku anggap logis, ya wis mau apa lagi? Mau dongeng kek, mau Zeus kek, kalau udah masuk di sana, maka itu firman Allah. Ya wis, mau apa lagi? Wajib diimani. Wajib. Bukan wajib, wajib. Mau cerita omong kosong kek, dongeng kek, udah mereka udah bilang begitu. Ya wis, silakan. Nah, kemudian satu lagi, Pak. Ini kasihan, saya bantu ya, Pak, supaya walaupun itu ajaran kalian, tapi faktanya perempuan-perempuan itu tersakiti loh, Pak. Itu jelas saya. Iya, jelas. Kemudian yang paling menyakitkan hati saya itu adalah saya tidak dibolehkan hamil, saya tidak dibolehkan punya anak. Saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kontrasepsi gitu ya, baru saya akan dinafkahi batin gitu ya sebagai seorang istri. Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Saya bukan pelayan budak seks yang cuma melayani dia di ranjang, lalu saya ditinggal gitu. Waduh. Kalau ada perempuan kira-kira bagaimana? Maka wajar enggak kalau terjadi? Emang boye. Emang boye. Jadi apa lagi? Dan juga
Dan juga kan memang sudah ajaran ya. Sedangkan UAS sendiri siapa bilang poligami minta izin? Kalau saya ke Jogja atau Syah, di sana saya mau kawin, sah. Kalau saya ke Jakarta mau kawin, sah. Yang kelima itu Ya, yang nggak semua sah. itu kan ada ayat ya kan Pak Eri ya. Iya, Pak. Iya. Makanya perempuan-perempuan, itu fakta. Kenapa kamu nangis-nangis? Ini suamimu nanti ya kemana gitu ya, kawin lagi cari perempuan lain, sah, dadah bye-bye. Loh, ini kita ngasih tahu, saya bantu informasinya ini, gitu, betul nggak Pak Ya, King? betul sekali. Ya, jadi menarik. Memang ada perbedaan sih Pak antara Tuhan kita dan mereka. Kalau SWT itu mengutus setan-setan, kalau Yesus mengusir setan, itu beda jauh. Nah, itu dia. Ini dia. Ya, beda jauh. Beda jauh. Tapi ada yang ngomong gini, tapi Yesus di padang gurun dibawa jalan-jalan sama setan. Akhirnya setan itu lari, ditendang, diulek-ulek. Betul sekali. Jangan lupa endingnya itu loh. Mereka nggak mau endingnya. Baik ya. Kita lihat dulu yang video yang berikut ini. Ini juga tentang kesaksiannya, bagaimana dia meninggalkan Islam dan dia membuat video ini. Sebenarnya berat juga ya, tapi dia harus buat video ini untuk bisa menyampaikan kesaksiannya dia ya. I wanted to share my story in some details. I was kind of hesitating to, make a video, but you know what? I thought maybe I should do that because few people thought maybe, maybe I'm not a real person. Some people thought there was some Jewish conspiracy going on, and all sorts of ideas out there. So I wanted to make a video to show that I'm a real person. I was born into an Ismaili family. My dad is Ismaili, my mom was Sunni, and I was raised as an Ismaili. And around the age of maybe 18 or so in high school, I found Islam. Some of my friends invited me to read the Quran, and I started reading it. I started praying, what was called namaz or salah, and I got really excited. I found the Quran, and I got really excited about it. I really liked it, and I said, "Hey, this is God's message to me." I didn't look into it too critically. I felt like, I looked into a little bit of other religions and stuff, and I felt it's just instinctive, and I felt like this is something, good, something I want to follow, God's message. And I started praying 5 times a day. And, eventually I took a deep dive into Islam. I started following it with all my heart and mind. Within a few years after that, I started university, and then I got married, and then, what else? And then I started working. So when I was working, I tried my best to implement Islam. I would pray even at the office. I would find a stairwell. I would go and pray wherever I could, and I would get, if we had a prayer room, I would invite other people to come pray with me. And even at university, in the middle of exams, I would stop to pray. I would ask them, can I please get up? I need to say my prayers for Maghrib especially. And yeah, I was following it to the best of my ability, to be honest. I sincerely believed in Islam. I used to give out some DVDs. I made some DVDs of my own with some Islamic videos. I used to go from mosque to mosque, videotaping lectures and at conferences, and I wanted to promote it because I felt truly in my heart this was the true religion. I wanted people to go to Jannah. I wanted Allah to be pleased with me, and I wanted to follow the Prophet. And so that's what I did. I created a website, lightuponlight.com, and eventually another one, versebyversequran.com, to promote Islam because I believed in it. And there's still a bunch of videos on there if you go and see of that I videotape myself, some of the lectures, and some of the other ones I got permission from others to put online. So that's what I was doing. And when I started working, I would avoid jobs that were involved with riba, anything to do with the bank. I wouldn't work for any banks whatsoever. I wouldn't work in the media industry like television or music. Personally, I would avoid I wouldn't listen to music. I wouldn't let my kids listen to music. I even put my kids in Islamic school, for as much as I could afford it, even though it was expensive here in Canada. But I mean, that's what you do, right? If you're a Muslim and you truly believe in it in all your heart. As well, I used to rent. I didn't have a mortgage because I believed in it. Now,
there came a point in my life where I started having a little bit of doubt here and there, small doubts. And eventually, you know, I was at 2 years ago, I had some doubts. I was discussing with a friend online, and he mentioned that a lot of the stories in the Quran actually come from Jewish folktales. And I was very surprised about that, like Jewish folktales. I said, no. You mean it came from the Bible or the Hebrew Torah? And when I looked into it, I found out that actually a lot of the stories are from the Talmud, which is actually the Jewish commentary and the Jewish stories and basically the rabbis, you know, commentary of the traditions. And so it doesn't really have a divine origin. And, you know, I also had a big problem with the story of Dhul Qarnayn, you know, this tribe of how Dhul Qarnayn, he trapped this tribe of people, Yajuj and Majuj, Gog and Magog, behind a giant gate built of copper and iron. And I was wondering, where is this place? How come we can't find it? You know, we have Google Earth and all that, and how come we can't find it? So that was another doubt. And I believe, left Islam for one day. But then I decided, you know what? I'm going to put my doubts aside. You know, I'm Muslim. I want to go to Jannah. I want to believe in Allah. And I became Muslim for one more year. And then last year, so 1 year ago, is when I truly left Islam for good. I was in Ramadan, and I was at a. Dia meninggalkan Islam selama-lamanya. Karena apa? Karena dia lihat isi Qur'annya dongeng dari Talmud. Terlebih lagi ajaran Islam memperbolehkan seperti ini. Apakah masuk di akal kita dan kita mau menerima anak kecil ini yang akan dinikahkan dengan orang-orang tua, anak-anak umur 6 tahun, 9 tahun. 5 years old, 7 years, 9 years, 6 years old. These are girls already sold into marriage. Many too. 6 tahun, 5 years old, 5 7 tahun, years, 9 years, 6 years old. These are girls already sold into marriage. Many too young to even know their own ages. 8 years, they're often prompted by their guardians. 6 years, the husbands they'll go to are a decade or more older. The last to talk is 5 years old. The youngest, in her father's arms, is a 7-month-old baby given in lieu of medical bills. The girls have no say. This in one of Afghanistan's poorest villages. And the deprivation here means girls are being sold into marriage earlier and more often. There's not enough room in the tent for all the parents who want to show us their young daughters they've sold. We don't want to sell them, she says, but we're poor and we have to eat. Hajira had fetched an above-average price, more than $6,000. Then she got injured, and the deal was called off. I'd already... Mengerikan, tidak tega. Anak umur 6 tahun, 5 tahun, dijual untuk ditiduri kakek-kakek. Aduh, orang Arab sadis-sadis ya. Oh, orang Indonesia jadi ikut-ikutan. Itulah ajaran mereka ya. Aduh, sadis. Bagaimana? Moralnya nggak ada, Pak ya? Munafik ya? Moral. Orang Arab itu memang ada moralnya. Ya. Apakah Pembantu itu aja dihajar? Apakah itu bisa dikatakan sebagai lil alamin? Lil kelamin. Ya. Apakah Lil itu kelamin. bisa, itu Penjahat kelamin. apakah itu bisa dikatakan ajaran dari Tuhan? Memang ajaran Arab ini parah. Ya, apakah itu bisa dikatakan ajaran dari Tuhan? Wah, bukan, setan itu. Itu ajaran dari hantu alias iblis alias dajjal. Hantu wahirun. Ya. Itu usia-usia begitu Pak, kalau berhubungan dengan orang pria dewasa dipastikan anusnya dengan lubang anunya itu pasti jadi satu.
Loh, bukan masalah itu, kematian. Kematian sudah beberapa kali. Mati, banyak yang mati kok. Mati mereka. Mati, kasihan. Mati. Itu sudah pasti. Bayangkan. Ya. Karena satu pendarahan, ya. Kemudian, adalah. Tidak bisa diinikan lagi ya. Oke. Sekian informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman hari ini. Kiranya berita ini dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan ini teman-teman, seperti biasa, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap hari kita akan membaca Alkitab sebanyak 3 pasal dari setiap kitab yang kita baca. Khususnya hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Bilangan pasal yang ke-25 sampai kepada pasal yang ke-27. Kiranya melalui setiap pembacaan firman Tuhan ini kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, terlebih-lebih setiap kita bisa berbuah dan buahnya itu tetap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bilangan pasal 25. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas dan Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang-orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan mengadakan perdamaian bagi orang Israel." Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Bilangan pasal 26. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya.
Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Imam Harun. Hitunglah jumlah umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliezer kepada mereka di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantu Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin, dari Serah, kaum orang Serah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zephon, kaum orang Zephon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan. Tetapi Er dan Onan itu mati di Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dan dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simrom, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulun menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulun, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manase dan orang Efraim. Bani Manase ialah Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead, dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Lezer, kaum orang Lezer, dari Helek, kaum orang Helek, dan Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekem, kaum orang Sekem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Heper, kaum orang Heper. Adapun Zalafehad bin Heper tidak mempunyai anak laki-laki tetapi anak perempuan saja. Dan nama-nama anak-anak perempuan Zalafehad bin Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manase, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka,
Dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Bekher kaum orang Bekher, dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman, dari Ared kaum orang Ared, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Aser menurut kaum mereka ialah dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dari Milkiel kaum orang Milkiel. Dan nama anak perempuan Aser ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Aser. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahzeel kaum orang Yahzeel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yezer kaum orang Yezer, dan dari Shilem kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah mereka dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka mereka, nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam saudara mereka perempuan. Pada Harun lahir Nadab bin Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun, dan mereka itu tidak akan seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yesua bin Nun. Bilangan pasal 27, hak waris bagi anak-anak perempuan.
Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelapehad bin Zeper bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan dan ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelapehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Dan apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayah tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua menggantikan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan kukumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaklah seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewajibanmu supaya umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.